Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya guru TKR SMK dalam pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Pada kesempatan ini kita membahas tentang sistem starter. Perlu kita ketahui bahwa sebuah kendaraan tidak bisa hidup dengan sendirinya tanpa adanya bantuan dari tenaga luar. Tenaga luar dimaksud bisa saja dengan cara diengkol atau dengan cara motor starter seperti ini. Dahulu mobil pertama kali keluar itu adalah cara menghidupkannya dengan cara mengengkol. Dan bahkan sampai hari ini juga untuk mesin-mesin dompeng seperti ini ya, hidupnya masih dengan cara diengkol, dimasukkan engkolnya di sini, terus diputar sampai terjadinya proses pembakaran dan akhirnya mesin ini hidup. Kembali ke motor starter. Motor starter ini berfungsi untuk menghidupkan mesin pertama kali dengan cara memutar flywheel sehingga terjadi proses pembakaran di dalam ruang bakar. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis motor starter. Di hadapan kita ini ada dua jenis motor starter yang biasa digunakan pada sebuah kendaraan. Yang pertama adalah starter jenis konvensional dan juga yang kedua adalah starter jenis reduksi. Starter tipe konvensional ini bekerjanya tanpa adanya pereduksian roda gigi. Hal ini dikarenakan motor starter ini hanya memiliki satu roda gigi pinion saja. Tanpa adanya reduksi, membuat putaran yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan motor starter tipe lainnya. Selanjutnya, motor starter tipe reduksi. Tipe ini biasanya digunakan pada mobil-mobil besar, seperti mobil-mobil diesel misalnya atau mobil-mobil truk ya. Model ini dapat menghasilkan gaya putaran yang lebih kuat karena memakai idle gear. Di dalam ini ada idle gearnya. Ada idle gear di dalam ini. Dengan idle gear tersebut, gaya rotasi dari armatur diperlambat sampai sepertiga putaran agar dapat menghasilkan momen putar yang lebih kuat pada pinion gear. Selanjutnya kita akan membahas komponen-komponen motor starter. Di hadapan kita ini ada komponen-komponen motor starter yang sudah kita buka dengan perlihatkan beberapa komponen-komponennya. Antara lain, pertama ini ada diving frame atau rangka bagian depan, lalu ada shift lever atau sebagai tuasnya, lalu ada armatur ini gigi pinionnya, lalu yang ini starter clutch, ada ini magnetic switch, ini core-nya, ini core, ini yoke and fill coil. Di dalam ini ada fill coil, ada brush holder, lalu ada brushnya yang ini brush, lalu ini end frame bagian belakang, ada bolt atau bautnya, lalu ada pegasnya juga ya. Kita akan membahas satu persatu komponen motor starter yang sudah kita jelaskan tadi. Pertama adalah yoke dan polkor. Yoke ini dibuat dari logam yang berbentuk silinder dan berfungsi sebagai tempat polkor yang diikat dengan skrup. Ini polkornya. Ini. Lalu polkor sendiri berfungsi sebagai penopang fill coil dan memperkuat medan magnet yang ditimbulkan oleh fill coil. Ini
pil coilnya, ini gulungan ini ya. Terus yang ini polkornya. Komponen berikutnya adalah brush dan brush holder. Ini brush, ini ya, ini brush ini kalau di bengkel orang menyebutnya dengan kol ya, kol. Ini brush ini atau kol ini ada 4 buah, yang masing-masingnya itu ada 2 ya, 2 berpasangan, 2 buah kol positif atau brush positif, dan 2 buah lagi adalah kol atau brush negatif. Brush ini terbuat dari tembaga lunak dan karbon yang berfungsi untuk meneruskan arus listrik dari pil coil ke armatur coil langsung ke massa melalui komutator. Di brush ini meneruskan arus dari pil coil ini ke armatur melalui komutator ya, sampai ke massa. Selanjutnya kita akan membahas komponen yang kedua, yaitu armatur. Armatur ini di bengkel sering juga disebut dengan namanya angker ya, angker. Armatur ini sendiri atau angker terbuat dari sebatang besi yang berbentuk silinder dan diberi slot-slot, poros, komutator, serta kumparan armatur. Ini porosnya, ini komutatornya, ini slot-slotnya, lalu kumparannya adalah ini gulungan-gulungan kabel ini ya. Fungsi armatur sendiri atau fungsi angker ini adalah untuk merubah energi listrik menjadi energi mekanik dalam bentuk gerak putar. Selanjutnya adalah starter clamp, yang gigi-gigi ini tempat lewatnya ini menahan dia. Ini disebut dengan starter clamp. Fungsinya adalah meneruskan putaran armatur ke ring gear flywheel ya, dan juga untuk mencegah putaran balik dari mesin ke armatur. Komponen berikutnya adalah magnetic switch. Nah, ini magnetic switch. Ini ada 3 terminalnya ya, terminal C, terminal 50, dan terminal 30. Di magnetic switch ini ada 2 buah kumparan yang terdiri dari, yaitu pull in coil dan hold in coil. Fungsi magnetic switch ini adalah ada 2. Yang pertama mendorong pinion gear, ini yang pinion gear ini mendorong pinion gear sehingga berkaitan dengan ring gear atau flywheel. Ini berkaitan dengan flywheel atau ring gear atau roda gila. Fungsi yang keduanya adalah bekerja sebagai main switch atau relay yang memungkinkan arus yang besar dari baterai mengalir ke motor starter. Komponen berikutnya adalah shift lever atau drive lever yang berfungsi untuk mendorong pinion gear ke arah posisi berkaitan dengan roda gila dan melepaskan perkaitan pinion gear yang berkaitan dengan roda gila tersebut saat engine telah hidup. Berikutnya adalah ini diving frame dan end frame. Ini sebagai rangka, sebagai tutup komponen-komponen motor starter ini, yang gunanya adalah untuk menutup komponen-komponen motor starter. Demikianlah penjelasan kami tentang komponen-komponen
motor starter. Semoga ada manfaatnya kepada kita semua yang mendengarkan video ini. Dan terus ikuti channel kami ini untuk mendapatkan info-info yang lain seputar pembelajaran teknik kendaraan ringan. Kami ulangi kembali komponen-komponen motor starter ini untuk kita ingat. Yang pertama adalah dipping frame atau rangka bagian depan. Lalu ada magnetic switch, ada drive lever atau shift lever atau tuas pendorong, ada armatur atau anker kalau di lapangan atau di bengkel ya, ada komutator, ada starter clutch, ada pinion gear, ini pinion gear atau gigi pinion, ada yoke, ada core atau inti besi ini, ada fill coil, kumparan kabel ini, fill coil, ini core. Kalau secara keseluruhannya yoke and fill coil. Ada yoke, ada fill coil, kumparan itu, ada core atau inti besinya. Lalu ada brush atau coil, kalau di bengkel ya, istilah di bengkel coil. Di sini namanya brush. Brush ini ada dua berpasangan, jadi 4 buah, 2 berpasangan, brush positif dan brush negatif. Demikian saja, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.